Kalau ngomong Prabowonomics, Mas, kalau ditanya garis besarnya, apa sih Prabowonomics? Ya, Prabowonomics itu adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Prabowonomics itu apa sih? Prabowonomics itu adalah kemandirian ekonomi suatu bangsa. Kebijakan yang mengacu dari jalan ekonomi Pak Prabowo atau Prabowonomics ini adalah pembentukan operasi desa kelurahan Merah Putih. Operasi desa kelurahan Merah Putih ini dihadirkan di setiap desa. Dengan harapan apa? Operasi desa kelurahan Merah Putih ini, KDKMP ini, nanti yang akan menjadi ekosistem ekonomi, instrumen ekonomi yang menopang setiap sendi kehidupan masyarakat di desa, yang ini diselenggarakan oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Inilah yang kemudian Pak Prabowo sesuai dengan asal citanya tadi, bahwa membangun ekonomi dari bawah, membangun ekonomi dari desa untuk memutus rantai kemiskinan dan sebagainya, kita mulai dari bawah. Maka dihadirkanlah KDKMP. KDKMP ini salah satu instrumen, yaitu tadi, diharapkan dengan KDKMP ini Pak Prabowo berharap akan tumbuh produksi di sini. Di setiap desa itu akan tumbuh produksi, sehingga nanti akan tercipta industri. Jadi ekosistem bisnis, baik di setiap di internal desa itu, maupun antar desa di kecamatan, antar kecamatan di kabupaten, bahkan antara kabupaten di setiap provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Lini Talks. Kita kembali lagi di episode kesekian kalinya. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Jadi Lini Talks ini adalah satu program podcast yang kita nanti akan mengambil sudut pandang angle. Kita nanti langsung berdiskusi dengan ahlinya. Oke, pada episode kali ini kita sudah bersama tamu yang spesial, Bapak Kusni Mubarok. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mas. Selamat malam pemirsa Lini Talk. Iya, Bapak Kusni dari fraksi Gerindra, Pak. Ya, saya dari fraksi Partai Gerindra. Iya. Komisi apa, Pak? Saya di Komisi B. Komisi B. Ya, Komisi Komisi B. B itu perekonomian, Mas. Oh, Jawa Timur. iya. Terkait perekonomian. Jadi ini cocok sekali dengan tema kita pada malam hari ini, teman-teman. Jadi Pak Prabowo ini kan sudah kurang lebih berjalan 1 tahun, Pak, ya. Ya, benar. Berjalan 1 tahun, kemudian ya alhamdulillah ada banyak sekali program-program yang mungkin sudah berjalan, sedang berjalan atau akan berjalan. Cuman di pertengahan selama 1 tahun ini ada beberapa istilah atau akronim yang muncul di media ini yang sedikit asing untuk masyarakat, Bapak. Terkait yakni Prabowonomics. Sebenarnya kan kalau kita bagi orang yang sudah ahli di bidangnya seperti Bapak sudah sangat tahu betul ya, Prabowonomics itu terkait jalan tengah pembangunan perekonomian nasional, Bapak. Nah, mungkin Bapak mungkin bisa menjelaskan kepada teman-teman Lini terkait apa sih sebenarnya Prabowonomics itu, garis besarnya itu seperti apa sih, Pak, sebenarnya Prabowonomics? Baik, terima kasih, Mas. Selamat malam pemirsa Lini Talk. Saya Husni Mubarok, pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya dari fraksi Partai Gerindra. Pada malam hari ini diskusi di Lini Talks ini. Kalau ngomong Prabowonomics, Mas, kalau ditanya garis besarnya, apa sih Prabowonomics? Ya, Prabowonomics itu adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Prabowonomics itu apa sih? Prabowonomics itu adalah kemandirian ekonomi suatu bangsa. Prabowonomics itu apa sih? Lebih dari semua yang saya sampaikan tadi, yang paling sederhana menurut Pak Prabowo, dengan kemudian gagasan-gagasan strategi pertumbuhan ekonomi
yang nanti akan muncul beberapa kebijakan-kebijakan seperti koperasi desa kelurahan Merah Putih, kemudian Danantara, kemudian program MBG, dan program-program di pertanian yang selama ini sudah berjalan. Sederhananya Prabowo-Mix ini adalah sebuah aliran ekonomi untuk mewujudkan masyarakat gemuyu, masyarakat bunga. Kalau masyarakat bangsa dan negara kita ini gemuyu, seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo, menirukan pesan dari HM Nur kepada beliau, bahwa kriteria pemimpin sukses itu adalah ketika dia mampu menciptakan masyarakat gemuyu, artinya bunga, senang, berarti kan basic need terpenuhi. Tatanan kehidupan sosialnya ini aman, nyaman, bahagia. Maka kemudian kalau tanya Prabowo-Mix ya itu tadi. Bagaimana kemudian pelaksanaannya? Kalau kita melihat dari pola kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo, mulai dari pertama menjabat, ini kan sesuai dengan janji pada saat kampanye, yang kemudian dituangkan dalam Astacita. Ini kita bisa melihat langsung bagaimana kemudian perekonomian ini dibangun dari bawah. Kemandirian ini dibangun secara fundamental dari desa-desa dan sebagainya. Di Astacita ke-6 itu kan disebutkan membangun dari bawah, membangun dari desa, untuk memotong rantai kemiskinan, untuk pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan. Maka apa? Salah satunya lahirnya gagasan ekonomi yang selama ini menjadi sokok guru ekonomi kita. Ada gagasan program yang disebut dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini adalah salah satu upaya bagaimana kemudian ekonomi berputar di desa. Negara kita ini kan basis pemerintahan terkecil di desa. Selama ini kita merasakan ketimpangan karena apa? Karena duit hanya berputar di Jakarta. Hampir 70% perekonomian kita duit berputar di Jakarta. Maka ada unen-unen, kita kalau mau nyari duit gede ke Jakarta. Kerja yang nyari meninggalkan duit, daerahnya, Pak. Nyari duit gede di India, di Jakarta. Karena memang faktanya sebelumnya ya duit itu hanya berputar di ibu kota. Pak Prabowo dengan Prabowo-Mix-nya ini kemudian dengan gagasan bagaimana menumbuhkan dan mewujudkan kemandirian ekonomi, kemudian mengambil sebuah kebijakan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih misalnya. Di mana diharapkan di sini akan tumbuh produksi. Dari tumbuh produksi ini kemudian akan menjadi industri di setiap desa. Dengan hadirnya industri di setiap desa, maka akan tercipta ekosistem ekonomi. Hadirnya ekosistem ini tentunya akan mengangkat nilai atau daya beli masyarakat. Karena ada pendapatan meningkat sehingga daya beli meningkat. Perekonomian berputar dari desa terangkai semuanya, maka secara otomatis perekonomian negara kita secara fundamental akan kuat, bertumbuh dan berkembang. Kemiskinan bisa kita kurangi dan kemudian kemakmuran bisa kita ratakan karena basisnya langsung di desa. Jadi sejatinya Prabowo-Mix ini adalah gagasan bagaimana kemudian ekonomi tumbuh dan berkembang dimulai dari bawah, dimulai dari titik pemerintahan terendah yang disebut dengan desa atau kelurahan. Kalau kita melihat di program ini, pemerintah akan menyalurkan pembiayaan 3-5 miliar misalnya. Di situ nanti ada gerai obat, di situ nanti ada toko pertanian, ada toko sembako dan sebagainya, sehingga perekonomian akan berputar di situ. Maka secara nyata akan meningkatkan daya beli masyarakat dari proses ekosistem ekonomi yang berjalan di desa tersebut. Jadi pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing, Pak. Ya, kemandirian ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran itulah sejatinya Prabowo-Mix. Yang menarik tadi itu aliran percepatan ekonomi. Aliran percepatan ekonomi. Itu kan
dan targetnya cukup ambisius, Pak. 8%. Ya. 8% pertumbuhan ekonomi Ya. sebesar 8%. Kemudian di dalamnya itu kan juga ada terkait fokus investasi, kemudian pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur dan teknologi, Pak ya. Betul. Yang otomatis itu mungkin nanti membutuhkan beberapa anggaran yang mungkin tidak kecil. Salah satunya itu terkait di pilarnya 3 pilar yang tadi Bapak sebut tadi, yaitu terkait Danantara, Pak. Ya. Danantara ini kan lembaga yang masih baru, cukup Betul. belia dan awal kemunculannya, Pak. Ya. Ini banyak framing media kan luar biasa gitu, Betul. Pak. Di awal ketika Pak Prabowo itu mencanangkan untuk efisiensi, beberapa kementerian dipotong anggarannya, tapi tiba-tiba melahirkan satu lembaga baru. Yang di sana di beberapa media bahkan ditampilkan gajinya pengurus Danantara dan segala macam. Nah, ini sebenarnya apa sih, Pak? Danantara ini kemudian efeknya untuk masyarakat? Ya, jadi kita ngomong masalah efisiensi dulu. Efisiensi. Jadi yang disebut efisiensi di pemerintahan Presiden Prabowo ini, Mas, bukan kemudian pengurangan anggaran. Enggak, bukan APBN yang 3.000 triliun karena efisiensi jadi 2.000, enggak. Bukan gitu, Bang ya. Ini adalah optimalisasi. Optimalisasi dari anggaran-anggaran yang dianggap tidak berdampak langsung atau bisa disubstitusi dengan cara yang lebih efektif atau efisien tadi itu ke program-program yang memang bersentuhan langsung terhadap masyarakat, berdampak langsung terhadap masyarakat. Maka kemudian apa yang diefisiensi? Kunjungan kerja para pejabat. Apa yang diefisiensi? Kegiatan-kegiatan yang birokratis dan seremonial. Ini kan apa kalau bahasa di kita ini kegiatan keplok-keplok. Iya kan? Banyak sekali. Kegiatan keplok-keplok tapi anggarannya gede. Kan gitu. Nah, maka Pak Prabowo membuat formulasi efisiensi ini dengan harapan ada optimalisasi. Anggaran ini bisa diarahkan kepada hal-hal yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat, ya kebangkitan ekonomi nasional menuju ke kedaulatan tadi itu. Nah, maka kemudian anggaran-anggaran ini diplotting salah satunya untuk MPG. Kemudian kita mengenal Danantara. Bagaimana kemudian badan ini disiapkan untuk mengkonsolidir. Jadi BUMN kita ini direvitalisasi, kemudian tepat sasaran, pembiayaannya ini tepat sasaran sehingga menghasilkan. Selama ini kan kita selalu mendengar ada BUMN rugi, ada BUMN rugi, ada BUMN hutang dan segala macam. Hutang dan sebagainya. Lah dengan Danantara inilah kemudian dikelola dengan baik. Bagaimana investasi ditarik bisa masuk ke dalam, bagaimana pembiayaan yang dilakukan oleh Danantara terhadap investasi dan kegiatan usaha yang memang menguntungkan, sehingga dengan harapan pengelolaan kekayaan negara ini benar-benar berjalan dengan baik, arahnya jelas, dan menghasilkan kekayaan yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena kan selama ini Pak Prabowo selalu ngomong kebocoran dan sebagainya. Faktanya memang demikian. Kita ini negara kaya raya, tapi uang itu nggak ada di sini. Kita ini negara yang alhamdulillah melimpah ruah, tapi ya kemiskinan di mana terjadi. Lah dengan Prabowonomics lah hal-hal tersebut dijawab. Tidak lagi terjadi kebocoran. Kalau Pak Prabowo membahasakan dalam buku Paradoks Indonesia itu apa? Net outflow of nation wealth. Jadi mengalir keluarnya kekayaan negara. Nah, bagaimana strateginya? Salah satunya dengan hilirisasi. Hilirisasi ini kemudian menjawab agar kemudian kita tidak sekedar mengekspor barang mentah yang nantinya di luar diolah menjadi barang jadi, kita membeli lagi. Jadi untuk meningkatkan nilai barang dan kemudian untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor, maka dilaksanakanlah hilirisasi. Nah, disinilah peran Danantara kemudian agar kita bisa berbicara jauh ke depan, bisa memprediksi dan meyakini bahwa masa depan kita cerah. Nah, formula Danantara itulah diperlukan.
sehingga BUMN-BUMN ini bisa dikelola dengan baik. Dan bagaimana kemudian ada sektor-sektor yang punya dampak positif seperti MBG misalnya. MBG ini luar biasa loh Mas. Kita ngomong MBG tidak hanya bisa ngomong tentang makan bergizi gratis, tapi multiplier efeknya ini luar biasa. Bagaimana di situ ada setiap dapur mengelola 2.000 sampai 3.000 porsi per hari. Kalau kita urai itu berapa beras, berapa protein hewani, berapa protein nabati, berapa sayur, berapa buah yang dibutuhkan setiap hari. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi bagian dari ekosistem kebangkitan ekonomi nasional kita. Kemandirian ekonomi atau yang kemudian sekarang populer ekonomi jalan Pak Prabowo atau Prabowonomics itu tadi. Karena kalau ngomongkan soal MBG itu kan juga sejalan dengan lapangan kerja juga Pak ternyata. Saya lihat, saya lihat di desa-desa itu banyak rekrutmen yang awalnya mungkin ini tentang apa sih? Ternyata tentang dapur MBG itu Pak. Alhamdulillah di tempat saya, di teman-teman yang sebelumnya mungkin dia tidak punya skill yang mumpuni, kemudian ibu-ibu yang mungkin dia butuh sekolah dan segala macam. Ketika ada MBG ini, mereka menyambutnya dengan sukacita, Pak. Akhirnya mereka dipekerjakan dan gajinya juga lumayan, Pak. Oh, gajinya lumayan. Iya, saya gajinya lihat, lumayan. Saya tanya ke teman-temannya, perolehannya juga lumayan lah untuk membantu perekonomian. Sangat. Pekerja. Bayangkan kalau setiap dapur ini menyerap 50 relawan. Yang kemudian hampir di beberapa kecamatan ini ada beberapa dapur sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja dengan gaji yang pantas sebagai seorang relawan, otomatis ini akan meningkatkan daya beli. Nah, disinilah perekonomian nanti akan berputar. Iya, akan berputar gitu. Berputarnya berarti di sekeliling itu sendiri, Bang ya. Betul. Saya lihat itu belanjanya juga pun di toko-toko sekitar dapur. Nah, itu tadi dia akan menyerap pertanian, peternakan, kemudian UKM, UMKM yang ada di sekitar situ untuk menjadi bagian dari pensuplai penyiapan di dapur-dapur pelayanan makan bergizi gratis. Jadi memang Danantara kemudian MBG ini memang sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo. Kemandirian ekonomi, pemerataan ekonomi, pemerataan kemakmuran, memutus rantai kemiskinan itu. Cita-citanya beliau itu. Iya, luar biasa, Bang ya. Kemudian ada satu program yang baru lagi, yang mungkin ya banyak orang yang sudah tahu, cuman dampaknya belum terasa atau memang mungkin baru berjalan. Ya hanya sekedar pembentukan saja, Pak. Ya, ini terkait Koperasi Merah Putih. KDKMP, terkait Koperasi Merah Putih ini kan di awal bahkan ada kementeriannya sendiri, Pak. Kementerian Koperasi yang kita tahu di tahun ini juga sempat ada reshuffle kemarin itu. Itu kan sebenarnya menunjukkan keseriusan Pak Prabowo, artinya dalam rangka melaksanakan artinya memang serius untuk menjalankan koperasi ini dipegang oleh orang-orang yang memang mumpuni. Nah, terkait koperasi ini sebenarnya tujuannya itu apa sih, Pak? Tujuan besarnya itu nanti goalnya Pak Prabowo itu kemana koperasi ini? Sedangkan koperasi itu kan sudah banyak sebelum di era-era presiden sebelumnya, di KUD yang lain itu ada banyak yang nggak berjalan, Pak. Ini gimana terkait koperasi Prabowo? Jadi seperti yang tadi menjadi tema besar kita ngomong tentang Prabowonomics, di mana beliau ini sesuai dengan warisan dari para founding father yang menjadikan koperasi sebagai soko guru bangsa, dan beliau meyakini bahwa koperasi inilah salah satu bentuk korporasi kerakyatan, karena ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita, sehingga tidak ada keuntungan perseorangan, tidak ada kekayaan ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pak Prabowo ingin terjadi pemerataan, maka salah satu model yang dijadikan sebagai bagian dari kebijakan yang mengacu dari jalan ekonominya Pak Prabowo atau Prabowonomics ini adalah pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dihadirkan di setiap desa. Dengan harapan apa?
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, KDKMP ini, nanti yang akan menjadi ekosistem ekonomi, instrumen ekonomi yang menopang setiap sendi kehidupan masyarakat di desa, yang ini diselenggarakan oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Inilah yang kemudian Pak Prabowo sesuai dengan cita-citanya tadi, bahwa membangun ekonomi dari bawah, membangun ekonomi dari desa untuk memutus rantai kemiskinan dan sebagainya, kita mulai dari bawah. Maka dihadirkanlah KDKMP. KDKMP ini salah satu instrumen, yaitu tadi, diharapkan dengan KDKMP ini Pak Prabowo berharap akan tumbuh produksi di situ. Di setiap desa itu akan tumbuh produksi, sehingga nanti akan tercipta industri. Jadi ekosistem bisnis, baik di setiap di internal desa itu, maupun antar desa di kecamatan, antar kecamatan di kabupaten, bahkan antara kabupaten di setiap provinsi. Memunculkan kemandirian. Memunculkan kemandirian dengan harapan seperti tadi yang sudah di-launching oleh Pak Prabowo beberapa saat yang lalu, 80.000 KDKMP ini semuanya akan tumbuh menjadi ekosistem bisnis yang nanti akan terkait dengan semua KDKMP. Jadi KDKMP di Kepanjen, di Desa Jatirjoyoso, misalnya tempat saya, ini nanti bisa saling jual beli dengan KDKMP yang ada di Maluku misalnya, dengan desa yang ada di Sumatera misalnya. Produk di sana unggulan apa yang bisa dijual di sini yang bisa dijual di mana di sana, sehingga ini terjadi ekosistem nasional yang luar biasa. Uang akan berputar di antara kita, menguntungkan kita, yang diselenggarakan juga oleh kita. Ini salah satu jalan ekonomi Pak Prabowo atau Prabowo. Percepatan ekonomi tadi. Ya, menuntut agar masyarakat ini sebenarnya biar mandiri, berdaya, desanya masing-masing. Berdaya. Maka memang KDKMP ini diharapkan bukan menjadi koperasi simpan pinjam, tapi koperasi produksi. Muncul produktivitas, tumbuh UMKM berbasis koperasi ini tadi, kemudian jadi industri. Ketika sudah ngomong industri kan berarti sudah ada nilai ekonomi yang muncul dan tercipta dari program itu. Gitu, Mas. Targetnya tadi kan 80.000 ya, 80.000 sekian. Ya. Kalau di Dapil Panjenengan sendiri di Malang ini Pak ya. Di Malang ini terkait Koperasi Merah Putih kan sebenarnya cukup strategis Pak. Strategis. Kalau lihat Malang ini kan sangat banyak sektor pertanian ada, pariwisata juga ada. Betul. Kemudian ada banyak industri-industri yang di beberapa daerah itu juga ada. Ya. Ini gimana Pak keadaannya? Ya, KDKMP di Kabupaten Malang khususnya ya, itu sudah terbentuk di 390 desa kelurahan. 390. Ya, dari pembentukannya memang sekarang kan kita fase penyiapan sumber daya untuk operasional KDKMP. Maka Kementerian Koperasi sudah membentuk pendamping, baik itu pendamping koperasi maupun bisnis analisa, yang ini nanti diharapkan mendampingi KDKMP di semua desa kelurahan ini untuk membuat model bisnisnya, untuk menyiapkan inkubatornya. Di samping terkait dengan Dalentara tadi itu, pemerintah juga melalui Agrinas Pangan mulai membangun gudang-gudang, di mana gudang-gudang nanti ini menjadi tempat penyimpanan pupuk, tempat penyimpanan LPG, tempat penyimpanan produk-produk grosir, tempat penyimpanan hasil-hasil pertanian di setiap desa. Maka ini benar-benar akan luar biasa sekali kalau kemudian KDKMP ini benar-benar hidup di setiap desa. Apa sih yang membedakan dengan Pak Koperasi? Sebelum-sebelumnya juga ada, tapi juga Pak Yamati dan sebagainya. Bedanya, Pak Prabowo menyelenggarakan koperasi ini secara komprehensif. Apa komprehensif? Ada koperasi, ada MBG. Oke, jadi nyambung gitu Pak. Nyambung. Jadi nggak nanti koperasi punya unit bisnis bingung ngedolin nanti, nggak usah bingung. Sudah ada, diambil MBG-nya sendiri. Salah satunya. Ya kan. Kemudian bagaimana Danantara dari hasil
optimalisasi dan pengelolaan BUMN, kemudian punya dividen dan sebagainya yang disalurkan untuk pembiayaan, pembukaan gedung dan sebagainya, termasuk juga lending pembiayaan dari himbara dan sebagainya. Nah, inilah nanti yang akan menjadikan optimisme kita bahwa KDKMP ini ya akan menjadi kekuatan ekosistem bisnis yang luar biasa di setiap desa. Muter ini ekosistem bisnis. Makanya harapannya Pak Prabowo, KDKMP ini produksi, bukan simpan pinjam, produksi. Sehingga akan lahirlah industri-industri. Apa? Industri kerupuk misalnya, industri pengolahan kulit, industri sepatu, industri pakaian, apapun itu. Yang diinisiasi oleh koperasi. Sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing. Maka ada pendamping koperasi dan bisnis analisa yang disiapkan oleh Kementerian Koperasi untuk menginkubasi program ini agar kemudian usulan-usulan rencana-rencana bisnis ini benar-benar dianalisa dengan baik dan memang nanti tepat sasaran gitu. Dan memang luar biasa Pak ya. Jadi Luar biasa. Dari pemerintahan pusat sampai ke desa itu berkesinambungan. Berkesinambungan dan hebatnya Mas, ini harus digarisbawahi. Pak Prabowo memulai dari desa. Iya betul. Oh iya. Yang paling banyak itu justru malah yang Desa. di desa Pak ya. Yuk bayangkan 3 sampai 5 miliar kali 80.000. Itu yang nanti akan diputar. Yang dulu mungkin ini hanya muter-muter di Jakarta. Iya, betul. Muter-muter di Kementerian Jakarta, dan segala muter-muter Jakarta. Sampai aku kerja nang Jakarta, pulang, jajan, Iya. 500.000, 1 juta, baru balik nang kono. Ya kan? Nggak bisa menghidupkan Ya di sudah, daerah. kita hanya dapat cipratannya itu tadi. Iya. Maka 70% akan berputar di Jakarta. Enggak dengan Pak Prabowo. Prabowonomics mewujudkan bangsa Indonesia ini gemuyung, mewujudkan kemandirian ekonomi, menunjukkan ekonomi yang berdikari, berdaulat, kita tidak tergantung dengan asing, maka beliau membangun dari bawah, membangun dari desa dengan program-program yang komprehensif itu tadi. Ya ketahanan pangan, ya KDKMP, ya MBG. Jadi ini sudah satu ekosistem. Diawali dengan ketahanan pangan, ya kan? Bagaimana pupuk bersubsidi nanti menjadi bagian yang akan disalurkan oleh KDKMP. Artinya koperasi ini nggak akan nganggur, Mas. Dengan nyalurkan pupuk ini mesti payu. Iya. Iya dong, petani kan Iya. pasti butuh pupuk gitu. Dan pasti carinya yang terdekat sih Pak ya. Cari yang terdekat dan harganya terjamin. Iya. Karena ini pasti dikelola oleh pemerintah sehingga subsidi itu benar-benar bisa sepenuhnya dinikmati oleh petani. Gitu. Hasil pertanian kemana? Balik lagi ke koperasi. Nanti Bulog sebagai off-taker akhirnya misalnya bekerja sama dengan koperasi. Atau kemudian koperasi punya pasar sendiri dan sebagainya. Iya. Itu yang disebut Prabowonomics. Luar biasa. Ekonomi mandiri, berdaulat, berdikari. Bangsa Indonesia. Ekonomi merah putih kalau dari kata Pak dasar Prabowo. Pak ya. Iya dong. Menumbuhkan dari Dan bawah. ini bukan hayalan loh ya, real. Kita Iya. bisa menyaksikan dan kita bisa optimis karena ini bisa dikaji secara saintifik gitu. Gitu. Ya, sudah banyak yang berjalan juga. Ya, Pak, ya. Jadi memang luar biasa percakapan semacam ini memang dibutuhkan untuk konsumsi teman-teman Ya, media. Pak. ya. Terkadang kan Kadang-kadang itu Mas ya. percepatan informasi ini kan luar biasa. Pak. Betul. Percepatan informasi luar biasa, kemudian framing-framing di media itu ya banyak yang mungkin bisa dikatakan banyak yang negatif. Jadi Ya. diskusi semacam ini memang diperlukan untuk mengimbangi apa Ya. yang ada di media supaya Ya. teman-teman atau masyarakat yang ada di Ya. lapisan paling bawah menyadari betul bahwasanya Pak Prabowo ini punya program yang luar biasa yang memang substansinya itu tumbuhnya itu dari bawah. Terakhir Bapak, Ya. mungkin Bapak bisa menyampaikan ke pemirsa terkait untuk closing statement terkait pembahasan kita pada podcast kali ini. Ya, saya kira tadi saya sudah menjelaskan lumayan rinci dan panjang lebar ya. Saya cuma pengen ngambil di akhir statement Mas tadi. Ya tentunya program ini ada pro dan kontra. Ya, cuma saya ingin menyampaikan bahwa kontra ini dalam rangka pengawasan, dalam rangka perbaikan, saya sepakat. Tidak kontra yang didasari dengan kebencian. Selesai, kita udah nggak ngomong solusi, ya kan? Bahwa saya nggak setuju ini karena A, B, C, ya udah kita uji nanti. Artinya
kontra ini dalam rangka perbaikan ini. Mencari formulasi terbaik, masukan dan mencari solusi terhadap kendala-kendala yang mungkin kita rasa bermasalah di program-program yang ada. Itu saya mengapresiasi, tapi kalau kita berangkat dari kebencian, sudah kita nggak akan sampai, kita hanya akan ngomong masalah, kita nggak bicara solusi, karena kalau sudah benci ya mau apapun, sebaik apapun program, nggak akan selesai. Maka saudara-saudaraku sekalian, khususnya masyarakat Jawa Timur, wabil khusus warga Malang Raya, ayo kita bersama-sama mensukseskan Presiden Prabowo yang memang secara konstitusi kita pilih dan sah, kemudian memimpin kita, menyelenggarakan pemerintahan kita, menyelenggarakan pemerintahan negara kita. Dari program-program yang sudah dihasilkan, ini sudah kita melihat banyak hal yang luar biasa dan memang benar-benar nyata berdampak dari tingkat paling bawah di desa-desa, di pelosok-pelosok kampung. Ayo kita bersama-sama bahu-membahu mensukseskan program ini. Kalau ada kekurangan, ayo kita awasi, kita sempurnakan bareng-bareng. Kalau ada kecurangan, ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai, ya ayo kita bentukkan bareng-bareng. Oleh para pendiri bangsa kita, oleh para founding fathers kita untuk gotong royong. Dan Pak Prabowo ini saya lihat orang yang paling kuat dalam menerjemahkan gotong royong seperti yang selalu disampaikan oleh Bung Karno. Jadi melibatkan semuanya, semuanya terlibat, semuanya saling nyengkuyung, semuanya bau membis yang selalu diajarkan oleh Bung Karno, Pak Prabowo melaksanakan dengan baik. Maka ayo kita bareng-bareng untuk mensukseskan program-program ini agar kita bisa merasakan manfaatnya. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Jadi tadi teman-teman, mari kita bangun sama-sama bangsa ini dengan argumen, bukan hanya sekedar sentimen negatif, Pak. Betul. Ya? Sentimen buruk yang hanya Ngomong solusi. Iya, mau kita cari solusi bersama-sama untuk membangun apa yang sudah dicita-citakan oleh Bapak Prabowo di periode kali ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Makasih ya. Terima kasih. Iya. Kita nanti diskusi lagi. Siap. Saya setiap saat kalau mau pokoknya ada waktu. Iya, siap. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Mas. Teman-teman ikuti terus podcast kita Lini Talks. Kita nanti akan terus membahas terkait hal-hal yang bersifat dengan bersinggungan dengan isu-isu politik, kemudian kebijakan-kebijakan tentang pemerintahan. Jadi tetap jangan kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.